Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kalau masalah beda umur, range umurnya berapa? Nah, mengenai range umur itu kan yang mengatur adalah peraturan dari cabang olahraga. Mbak, mungkin menanggapi laporan dari seorang pengacara yang mengatakan bahwa pertandingan kemarin Aska versus Vicky ilegal, mungkin gimana sih Mbak, bisa dijelaskan? Mungkin Bang? Ya sebenarnya kenapa dibilang ilegal itu mungkin saya tidak ngerti ya, karena kan dijalankan satu pertandingan itu kan ada badan hukumnya yang menaungi. Pada saat kemarin pertandingan Aska versus Vicky itu ada promotoran yang menjadi promotor di sana saat itu KX1 ya, sebagai promotor. Kemudian badan hukum dari rules yang digunakan dari ini cabang apa itu ISKA Indonesia. Jadi apa yang ilegal gitu kan mungkin juga malah berbalik lagi bertanya gitu. Soal beda umur Bang, katanya nggak sesuai nih, anak-anak sama orang dewasa, itu benar nggak sih kalau di tinju ada perbedaan seperti itu? Ya, kalau masalah beda umur, range umurnya berapa? Nah, mengenai range umur itu kan yang mengatur adalah peraturan dari cabang olahraga. Nah, kalau di kickboxing itu ada tiga divisi. Yang pertama adalah younger junior itu 10 sampai 14 tahun, kemudian junior 14 sampai 15 tahun, kemudian 14 sampai 18 tahun. Kemudian ada senior itu 19 sampai 45 tahun. Nah, di peraturan kickboxing itu seseorang akan bertarung di kelas umur dan di kelas beratnya. Tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan orang ini akan pindah divisi. Kalau kelas berat itu jelas boleh pindah divisi. Untuk kelas umur itu hanya satu kali pindah divisi. Biasanya dikarenakan apa? Misalkan di daerah itu kurangnya pemain sehingga adanya penyamaan dari berat tapi tidak disamakan dari umur. Misalkan ada lintas divisi tapi tidak boleh lintas dua divisi. Misalkan dari junior akan dimainkan di senior. Nah, sepanjang dia beratnya sama dan itu ada persetujuan dari promotor yang mengawasi, maka biasanya dia akan dipindahkan ke kelas di atasnya, satu divisi di atasnya. Tetapi ada persyaratan seperti ini. Jika Anda sekalinya pindah di kelas divisi umur di atasnya, maka Anda tidak akan bisa kembali lagi di divisi di bawahnya. Artinya tidak ada peraturan yang melarang, tapi memang sudah dibuat dalam buku peraturan, ada ketentuannya. Anda bisa pindah satu divisi di atasnya dengan ketentuan berat yang sama, dan sekalinya Anda pindah tidak akan bisa kembali lagi ke divisi di bawahnya, seperti itu. Soal akan melaporkan ke organisasi tinju Bang, si sosok lawyer ini. Kalau dibilang pertimbangan umur terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena range senior itu adalah 19 tahun sampai 45 tahun. Jadi ada kemungkinan orang yang umurnya 19 tahun melawan dari 45 tahun. Nah, Aska ini berada di 2 tahun menuju ambang ke senior. Nah, jadi hanya untuk 2 tahun dia masuk dan dia paksakan masuk ke atas dan memang sudah ketentuannya ada gitu. Jadi dia masuk di atas dan itu sudah wajar. Karena memang rentang jaraknya jauh sekali, 19 sampai 45 tahun, dan dia mencoba masuk di kelas di atas. Dan juga itu kalau level kompetisi yang sesungguhnya. Sedangkan ini kan dibuat eksebisi. Apa yang menjadi eksebisi? Yang pertama ini adalah pertarungan pemula, sehingga rulesnya juga dirubah. Rulesnya dari K1 rules menjadi K1 special rules, artinya dia menjadi lebih ringan, ada hal-hal yang dibatasi. Yang kedua, dari segi peralatan itu sarung tinju itu untuk kompetisi adalah 10 ons. 10 ons itu lebih kecil, artinya damage lebih keras. Nah, kemarin itu hanya dibuat 12 ons, jadi sama seperti sarung tinju buat sparring, bukan buat kompetisi. Ya, yang ketiga adalah headgear. Headgear untuk kompetisi, standar untuk kompetisi yang dengan pemakaian ini ya, pelindungnya, itu pakai headgear yang half face. Jadi wajahnya kelihatan separuh, tapi yang kemarin dipakai adalah hampir full face. Jadinya dia memakai chip part itu untuk melindungi tulang hidung dan melindungi wajah. Jadi selain ini tidak melanggar aturan di regulasi kompetisi, juga ini adalah eksebisi. Jadi sebenarnya lebih safety daripada yang
kompetisi sebenarnya seperti itu. Jadi lebih pertandingan kemarin itu lebih bersifat entertain sebenarnya bang ya? Itu lebih bersifat entertain, menghibur, sportainment lah. Jadi dari sisi hiburannya, gitu. Tapi tanpa tidak menyalahi aturan dari regulasi kompetisi seperti itu. Dan untuk laporan yang bakal dilayangkan oleh pengacara itu bagaimana ini perasaannya ada rasa deg-degan takut apa dari pihak gitu? Ya karena pertama ketika kita menjalankan pertandingan ini kita mencoba untuk tidak menyalahi aturan. Karena mencoba untuk tidak menyalahi aturan sehingga apa yang perlu dikhawatirkan gitu kan. Jadi saya rasa tidak ada arah ke situ. Ya, seperti Tidak ada kekhawatiran apa-apa sih. Tapi jadi ini nggak sih kapok buat event seperti ini lagi atau malah jadi semangat nih buat berikutnya nih? Ini semangat banget ya. Justru event seperti ini membangkitkan ini semangat olahraga di bela diri, kickboxing. Menanggapinya gimana nih? Kan beliau kan ingin melaporkan ke KTI, organisasi tinju, dari Komisi Tinju Indonesia lah. Tapi kan cabang olahraga yang dipertandingkan kickboxing, jadi sebenarnya nggak nyambung. Sedangkan kalau bisa dibilang KTI dengan ISKA Indonesia ya satu level, cuma bedanya itu boxing, ini kickboxing. Jadi kalau misalkan ini adalah kejuaraan kickboxing yang ilegal, ya sudah melaporkannya ke ISKA Indonesia sebagai Singsen Mewadai kan itu pertarungan itu ilegal atau ilegal tuh, Anda mengawasi atau tidak gitu kan, baru pas. Tapi kan ini dia bilang mau melaporkan ke KTI, jadi ya kalau menurut saya ya nggak nyambung sebenarnya kayak gitu.